Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Udah pada ada semua ini, Reh? Tuh, pada kemana? Baru ada... Oh, ada kalian ya yang ikutannya ya? Yang itu juga sih. Nah, ada yang lainnya juga. Nanti ya, sambil nunggu yang lainnya dulu. Jangan lupa, kayak biasa open mic ya. Mic-nya dibuka. Biar kedengeran kayak kemarin tuh. Teh Jasmine sambil makan, kriuk-kriuk. Kedengeran. Ada yang sambil tiduran, kedengeran jadinya. Nyamin ya? Kayaknya mah. Oh iya, Pak. Abizar, buka ya. Mic-nya, open mic. Ariel, open mic. Mason, jangan lupa ada open mic ya. Gak ada yang di mute. Wow. Wow. Kemarin kita bahas tentang materi kelas 7. Hari ini kita bahas tentang materi kelas 9. Oke? Ya? Oke. Jadi, kalau yang kelas 9, yang kelas 9, Pak, saya yang kelas 7 Pak kan saya belum belajar ya. Kan sekarang belajar. Oke? Ya, sama apa langsung di share screen ya. Yang lainnya juga nanti ikutin. Bapak di share screen kayak biasa white. Oke, udah kelihatannya share screen Bapak ya? Udah. Ya, udah. Oke. Nah, untuk materi kelas 9 yang akan dibahas hari ini yaitu materi tentang magnet. Magnet. Kalian belajar ini kan ya? Kelas 9 baru belajar ini kan? Tentang magnet ya? Oke. Iya. Nah, sekarang magnet. Magnet itu apa sih? Mulai dari pertanyaan paling apa ya? Pertanyaan paling mainstream. Kalau guru-guru pasti masuk bab baru pasti pertanyaannya gitu. Kalau masuk bab apa pasti ditanyakan ini apa sih? Bapak juga mau ikutan kayak gitu. Magnet itu apa sih? Magnet adalah Benda yang dapat menarik benda besi. benda yang dapat menarik benda besi. Apakah yang harus ditariknya cuma besi aja? Keluarga besi. Keluarga besi. Oke, keluarga besi siapa ibunya? Baja. Baja. Itu mah ayahnya. Itu mah ayahnya. Oh, ada ibu, nanti siapa kakek dan neneknya. Oke, ada yang punya jawaban yang lain? Sedikit lagi bisa terpenuhi semua. Magnet itu apa sih? Magnet itu adalah, ada yang tahu? Gimana? Kelas 7, kalau kalian lihat magnet itu apa sih sebenarnya? Gitu. Magnet itu adalah, nggak ada yang tahu magnet? Ya. Astagfirullahaladzim. Wah, magnet itu nih. Benda yang mampu menarik benda lain. Oh, benda yang dapat menarik benda lain. Berarti kalau cewek itu tertarik ke cowok, berarti cowoknya itu magnet gitu. Kan nggak kayak gitu konsepnya. Ya, tapi sedikit lagi betul. Nah, magnet itu apa? Benda magnet itu biasanya terbuat dari benda, namanya benda ferromagnetik. Jadi magnet itu biasanya terbuat dari benda ferromagnetik yang memiliki magnet elementer tersusun. Kalau ini kata dari definisi. Ya, definisi itu dia punya dua, menurut definisi, magnet itu dia bendanya benda ferromagnetik nih. Benda ferromagnetik itu apa? Nanti kita bahas. Ya, pokoknya magnet itu punya di dalamnya ada ferromagnetik
yang mengandung magnet elementer dan magnet elementernya itu tersusun. Jadi ada 3 kriteria satu benda itu bisa dikatakan magnet atau tidak. Yang pertama, dia itu benda ferromagnetik. Yang kedua, dia memiliki benda elementer, magnet elementer. Yang ketiga, dia tersusun si magnet elementer. Maksudnya kayak gimana? Nah, untuk bahas tentang benda ferromagnetik, kita bahas dulu benda itu kalau secara magnet dibagi atas berapa sih? Gitu ya. Nah, benda berdasarkan ketertarikannya dengan magnet, ketertarikan. Berdasarkan ketertarikannya dengan magnet, asik. Net. Benda magnetik berdasarkan sifatnya ya. Sifat. Kita lihat sifat dari benda magnetik berdasarkan dia tertarik atau tidaknya pada magnet itu benda dibagi 3. Ada biasanya logam ya, ada logam ferromagnetik, ada benda paramagnetik, dan ada benda diamagnetik. Jadi benda itu bagi 3 ya. Ini kita belajar konsepnya dulu. Benda itu bagi 3, ada benda ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Yang kelas 9 terusnya udah mengerti nih. Ferromagnetik itu apa sih? Ferromagnetik yang dengan kuat. ditarik oleh kuat. Ditarik kuat siapa? Magnet. Jadi kalau kita mau menentukan sifat benda berdasarkan sifat magnetiknya, kita harus punya magnet dulu. Nah, nanti coba ke bendanya. Kalau bendanya ditarik kuat oleh magnet, maka benda tersebut masuk pada benda ferromagnetik. Nah, kalau paramagnetik itu di bawahnya ferromagnetik. Berarti apa? Lemah. Dia ditarik. Ditarik itu ditarik lemah. Oleh siapa? Oleh magnet. Magnet. Gitu ya. Sedangkan benda diamagnetik berarti kita punya keteraturan nih. Yang atas ditarik kuat, yang bawahnya ditarik lemah, yang paling bawah yang dia itu berarti Tidak bisa Tidak ditarik. Tidak ditarik. Betul, tidak tertarik magnet. Ya, kita cepat ya. Jadi kalau ferromagnetik ditarik kuat, kalau paramagnetik ditarik lemah, kalau dia magnetik dia tidak tertarik. Jadi kalau misalnya kamu sama dia itu sebetulnya tidak tertarik sama kamu. Karena kan namanya juga dia. Gitu ya. Selama dia nggak tertarik sama kamu. Jadi nyadar diri lah. Dia itu nggak cuma chat sama kamu. Jadi sadar. Yang anak TikTok tahu tuh. Oke. Betul. Ya. Betul lagi. Nah, sekarang yang bisa jadi magnet itu apa? Yang bisa jadi magnet itu yang tertarik kuat oleh magnet, yaitu benda ferromagnetik. Jadi kalau ada satu bendanya kita coba dengan magnet, dia tertarik kuat. Benda tersebut yang tadi kita coba dengan magnet, cara biasanya dia itu bisa menjadi magnet juga. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau buat magnet, cari aja benda yang tertarik oleh magnet. Gitu. Contoh, besi. Besi itu tertarik oleh magnet nggak? Tertarik kuat ya. Besi itu termasuk ferromagnetik. Nah, karena besi itu termasuk ferromagnetik dan tertarik kuat, dan jadi si besi itu dapat menjadi magnet juga. Karena dia termasuk ferromagnetik. Tapi kalau kayu tertarik kuat, tertarik lemah atau tidak tertarik? Kayu masuknya mana? Tidak tertarik ya. Dia masuknya ke diamagnetik. Kalau yang kayunya masuknya ke diamagnetik. Karena dia tidak tertarik, bisa jadi magnet nggak? Nggak bisa dong. Karena dia tidak tertarik oleh magnet. Tidak termasuk pada ferromagnetik. Mengerti ya? Ya. Jadi benda yang bisa jadi magnet itu ferromagnetik. Apa aja ferromagnetik? Besi dan baja. Untuk paramagnetik dan magnetik bisa kalian coba sendiri di rumah ya. Cari apa aja yang paramagnetik, apa saja yang diamagnetik. Oke? Nah, sekarang kita udah ngerti tentang ferromagnetiknya.
Sekarang kita belajar tentang magnet elementer. Gitu ya. Sendok. Magnet elementer sendok. Tadi kenapa Bri? Kenapa sendok? Oke, bahas ke sini ya. Fokus ke sini. Nah, di sini ada magnet elementer. Magnet elementer itu gimana? Magnet elementer itu kayak gini. Mudahnya kayak gini. Jadi kan kita udah fix nih ya. Kita bahasnya tentang benda ferromagnetik ya. Kita nggak bahas paramagnetik dan diamagnetik. Di sini ada benda ferromagnetik. Kita ambil aja besi. Sini ada besi. Ya, besi itu termasuk ferromagnetik. Nah, si besi ini di dalamnya sebetulnya dari sananya, dari awalnya itu ada bagian-bagian kecil magnet. Bapak ulangi, si besi ini dari sananya, dari alamnya itu diciptakan di dalamnya ada bagian-bagian kecil magnet. Oke? Mengerti? Oke. Ya, tapi tidak semua besi jadi magnet. Dan tidak semua magnet, tapi semua magnet itu kemungkinan besi. Ngerti nggak? Ngerti. Ngerti ya? Jadi kalau kita nemu besi, belum tentu si besi itu magnet. Tapi kalau kita nemu magnet, kemungkinan besar dia besi. Bisa besi, bisa baja sih. Tapi kemungkinan besar dia besi. Gitu ya. Apa bedanya besi biasa, ini yang biasa kan, dengan besi yang sudah berubah menjadi magnet? Bedanya apa sih? Si magnet. Padahal dua-duanya besi ya. Padahal dua-duanya besi. Yang berbedanya itu hal yang kedua yang ini. Yang berbedanya itu magnet elementernya. Nah, kalau pada besi biasa, dia punya magnet elementernya itu tidak teratur. Ada yang arahnya ke atas, kalau dituliskan dengan arah ya. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang nyerong. Pokoknya kayak hidup kalian lah, belum teratur. Gitu ya. Tapi kalau magnet besi yang sudah berubah jadi magnet, maka si magnet elementernya tidak teratur gini, tidak acak-acakan gini. Dia justru teratur. Kalau yang satu arahnya ke sana, yang lainnya pun arahnya ke sana. Kalau satunya arahnya balik, berarti yang lainnya pun arahnya balik. Nah, kalau yang magnet elementernya itu teratur, maka dia berubah jadi magnet. Tapi magnet elementernya tidak teratur, dia belum menjadi magnet. Bisa jadi magnet? Bisa. Tinggal kita rubah aja kan. Yang tidak teratur ini jadi teratur. Makanya nanti kita bahas bagaimana cara membuat magnet. Gitu ya. Pak, kalau misalnya bisa membuat magnet, bisa nggak dibalikin? Dibalikin maksudnya, ya kan kita buat magnet, bisa nggak si magnetnya dihilangkan? Bisa. Ada cara untuk menghilangkan sifat magnet. Jadi ada cara membuat magnet, ada yang cara menghilangkan sifat magnet. Sampai situ. Tentang ferromagnetik, tentang magnet elementer, dan tentang yang tersusun ini, ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Gampang nggak konsepnya? Atau kata Bapak sih nggak terlalu rumit ya? Mengerti? Ngerti ya? Tentang sifat, tentang jenis-jenisnya sudah, ferromagnetik, paramagnetik, diamagnetik. Lalu di sini tentang magnet elementer itu, jadi magnet elementer itu memang sudah ada di besi. Perbedaannya, kalau dia teratur maka besinya berubah jadi magnet. Kalau tidak teratur maka dia jadi besi biasa. Ya, gitu. Nah sekarang kita bahas dulu dengan cepat bagaimana cara untuk membuat magnet. Cara untuk membuat magnet itu caranya mudah dengan 3 cara. Cara membuat itu ada 3 cara. Apa aja caranya, Min? Menggosok. Terus 3 mana lagi? Induksi. Ada induksi. Sama dan ada elektromagnetik. Elektromagnet. Ya, ada 3 cara untuk membuat. Dan ada 3 cara juga untuk menghilangkan.
Apa aja, Mei? Cara untuk menghilangkan? Mei? Mei. Brin atau Brin? Magnetnya kuat. Brin? Mei? Brin? Dipukul, Yang pertama dipukul. Terus gimana lagi? dipanasin, Dipanasin, dikata-katain gitu ya. panasin. Iya, Dikata-katain biar panas atau enggak diomongin gitu ya biar panas. Terus satu lagi digimanain? dialiri arus Dialiri listrik. arus listrik ya. Listrik, tapi arus listriknya dia bolak-balik. Bolak-balik. Oke ya. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas dulu bagaimana cara untuk membuat ya. Nah, bagaimana cara untuk membuat? Gini, prinsipnya sama aja. Mau menggosok, mau induksi, mau elektromagnetik, prinsipnya cuma satu. Kalau kita membuat magnet, berarti prinsipnya merubah magnet elementer ini yang tidak teratur nih, dirubah jadi teratur. Pokoknya prinsipnya itu aja. Pegang gitu. Ya, kalau membuat magnet itu prinsipnya satu, membuat magnet elementer yang tidak teratur menjadi teratur. Begitupun dengan menghilangkan sifat magnetik. Berarti kita kebalikannya. Kalau tadi mah dibuat jadi teratur, sekarang mah kita yang sudah teratur dibuat jadi berantakan. Gitu ya. Nah, menggosok nih. Menggosok kan kita mau merubah yang tidak teratur jadi teratur nih. Nah, makanya digosok itu digimanain, Pak? Ya digosok. Digosok. Kita punya magnet nih. Kita punya besi, maaf. Besi biasa. Besi. Nah, terus kita gosok pakai apa? Kita gosoknya pakai magnet. Gitu ya. Kita gosok. Bagaimana cara menggosoknya? Cara menggosoknya itu satu arah. Satu arah itu misalnya kalian praktekkan pakai tangan, terus pakai tangan yang satu lagi kalian gosok, tapi dari satu ujung ke ujung lain. Jadi gosoknya kayak gini. Dari ujung sini ke ujung sini, sudah itu kalian lepaskan dulu, balik lagi ke ujung awal, gosok lagi ke ujung akhir. Terus saja seperti itu. Jadi tidak dua arah, tapi satu arah. Kira-kira kenapa harus satu arah? Supaya tersusun. Betul, betul banget. Supaya tersusun. Karena kan kita mau membuat jadi teratur. Nih. Makanya gosokannya pun harus satu arah. Biar si magnet elementernya jadi teratur. Kalau kita gosok dua arah atau melingkar dan yang lainnya, akan teratur nggak si magnet elementer? Enggak. Enggak, justru jadi kembali berantakan. Ya tidak berubah jadi magnet kalau kayak gitu. Soalnya kan kita pengen rubah yang berantakan ini jadi tersusun rapi kan? Gitu. Nah, jadi digosoknya pun harus satu arah. Nah, pertanyaannya dalam membuat magnet, ya, Bapak loncat dulu. Magnet itu punya berapa kutub? 2. Kutub apa aja? Selatan dan utara. Utara, selatan. Ya, utara dan selatan. Yang namanya magnet itu biasanya punya dua kutub. Nih, ada dua kutub ya. Ada kutub utara dan kutub selatan. Kenapa Bapak tuliskan N di sini? North. Karena North. Aksen bahasa Inggrisnya Jasmine makin bagus. Ya. North. Terus kalau yang S ini apa? South. South. Ya, jadi yang ini selatan, yang satu lagi utara, gitu kan? Nah, utara. Jadi yang namanya magnet selalu punya dua kutub. Tidak ada magnet yang hanya satu kutub. Hampir semuanya itu pasti dua kutub, ya. Nah, Bapak loncat dulu sedikit. Kalau sama Bapak ini dipotong si magnetnya nih, potong pas tengah-tengah, kan Bapak jadi punya dua magnet nih, dua potongan magnet. Ya. Bapak sebut ini magnet 1, ini magnet 2. Ini magnet 2. Pertanyaannya magnet 1 punya berapa kutub?
Dua. setelah dipotong? 2. Punya 1, punya 2. Punya 2. Kan di Iya. sini di sini ada north doang. Terus satu lagi Kan apa? kalau Selatannya ya. kalau Selatannya di dipot- mana? kalau dipotong tetap Kalau jadi dipotong magnet baru. tetap jadi magnet baru. Kalau magnet baru berarti tetap dia punya 2 kutub. Tidak dipotong, tidak jadi karena dipotong hanya jadi 1 kutub, tidak. Kalau dipotong berarti dia tetap punya 2 kutub. Kutub utaranya kita sudah tahu di sini nih kutub utaranya. Kutub selatannya di mana? Di yang dipotong. Di yang bekas potongannya. Tengah. Nah, si bekas potongannya ini akan membentuk kutub baru. Kalau sudah ada kutub utara, berarti si potongannya akan menjadi kutub selatan. Ya, begitupun magnet yang kedua ini. Magnet yang kedua ini karena di sini sudah ada kutub selatan, hasil potongannya menjadi kutub utara. Utara. Gitu ya. Jadi tidak ada magnet yang cuma punya 1 kutub. Selalu dia punya kutub lain. Kalau kita potong lagi, akan terbentuk lagi utara dan selatan yang baru. Kalau kita potong lagi, akan terbentuk lagi utara dan selatan yang baru. Terus saja kalau kita potong-potong, akan terbentuk utara dan selatan yang baru. Ya, itu ya. Mengerti ya konsep tentang kutub ya? Ya. Nah, sekarang nih, kalau misalnya kembali nih ke sini, fokusnya kembali lagi ke sini. Kan kita lagi membuat magnet nih. Di sini ya. Di sini kita lagi buat magnet nih. Nah, kita lagi buat magnet. Si besinya itu kita gosok satu arah. Berarti si besi ini kan berubah lama-kelamaan jadi magnet nih. Ya. Pertanyaannya, kalau besi ini berubah jadi magnet, mana yang jadi utara, mana yang jadi selatan? Kan yang namanya magnet punya 2 kutub, utara dan selatan. Si besinya berubah jadi magnet, mana yang jadi utara, mana yang jadi selatan? Bapak kasih clue. Ini A, ini sisi Yang A, kanan ini sisi B. selatan. Oke, sebentar. Yang ini si magnetnya, yang bawah Bapak gosok pakai kutub selatan. Berarti yang atasnya ini kutub utara ya. Si magnet ini udah nggak ada pertanyaan. Yang Bapak tanya itu si besinya. Ya, si A jadi kutub apa? Si A, si B jadi kutub apa? Gimana, Min? Selatan. Gimana? Ya, Siapa dulu? sisi A selatan. Si A selatan. B utara. Si B utara. Utara. A Bri, gimana, selatan, B Bri? utara. A selatan, B utara. Terus Mei, A gimana Mei selatan, jawabannya? B utara. Mei? Kayak Mei tidur. Ya. Nah, si A jadi apa? Si A jadi kutub. Kutub apa? Nah, kata-katanya kayak gini, prinsipnya kayak gini. Kalau misalnya satu besi digosok menggunakan kutub pada magnet, ya, maka ujung besinya akan menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub yang menggosoknya. Bapak ulangi, apabila ada benda ferromagnetik atau dalam hal ini besi digosok menggunakan magnet, ya, digosok menggunakan kutub magnet, maka ujung akhir gosokannya akan menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Berarti karena ujungnya itu si B itu jadi ujung kan? Berarti si B akan menjadi lawan dari selatan. Apa lawan selatan? Utara. Utara, maka si B akan menjadi utara. Sedangkan si A, berarti ini udah ketahuan kan? Ini utara, berarti si A menjadi selatan. Selatan. Ngerti yang kelas 7? Abizar, Ariel? Ya. Ngerti. Ya. Nah, berarti kalau Bapak balik tuh si magnetnya, sekarang digosoknya bukan pakai selatan, tapi digosoknya pakai utara. Digosoknya sama dari A ke B. Berarti si B-nya jadi kutub apa? Selatan. Si B-nya jadi kutub selatan karena digosoknya menggunakan utara. Kelawanan dari utara. Lawan dari utara berarti selatan. Berarti si A menjadi kutub utara. Karena dia lawan dari selatan. Itu membuat magnet dengan cara digosok. Berarti sudah mengerti?
Sudah. Prinsipnya mah sama. Pokoknya membuat yang tidak teratur menjadi teratur. Sekarang dengan cara induksi. Nah, induksi biasanya kalian dipakai buat main-main, apalagi di SD nih. Maksudnya apa? Kalian sebetulnya bisa belajar melalui mainan. Tuh, gambar Bapak kok gini banget ya? Ya, anggaplah. Bapak hapus dulu deh, malu-maluin. Bentar. Oke. Ya. Oke. Nah, semoga gambarnya jadi bagus. Nah, di sini sama aja Penyo. Oh, punya magnet nih. Ya, magnet. Kalau magnet ini didekatkan dengan benda ferromagnetik, apa yang terjadi? Menempel. Magnet didekatkan pada benda Tertarik. ferromagnetik. Betul, dia tertarik, dia menempel. Contohnya kalau Bapak dekatkan dengan paku. Berarti pakunya akan nempel ya? Pakunya nempel. Sudah tidak ada pertanyaan itu. Karena kan ini benda ferromagnetik besi bertemu dengan magnet tertarik kuat. Nah, yang jadi pertanyaannya sebetulnya, kalau ini kan paku satu nih, paku pertama. Kalau Bapak ujung ini dekatkan dengan paku lain, pakunya nempel. Nempel. Dia nempel. Paku kedua nempel. Nempelnya kemana? Nempelnya bukan ke magnet, tapi dia nempelnya ke paku pertama. Ya, terus sama Bapak di sini ini kan lagi satu lagi paku ketiga. Ternyata paku ketiga nempel. Nempelnya bukan ke magnet, bukan ke paku pertama, tapi dia nempelnya ke paku kedua. Oke, kalian bisa coba ini di rumah. Kalau kalian punya klip kertas, juga punya magnet. Magnetnya dari mana? Magnetnya dari kulkas kalian. Biasanya ada tuh magnet tuh, ya. Di situ. Nah, kalian coba nanti klip kertasnya jejerkan seperti ini. Apakah nempel atau tidak? Buktikan sendiri. Ya. Nah, tapi kalau secara teori, dia nempel. Nah, lihat nih. Paku kedua, nempelnya di mana tadi? Di ujung paku ke satu. Ujung paku satu. Paku ketiga, nempelnya di mana? Ujung paku kedua. Di ujung paku kedua. Ya, ingat ya, paku 2 sama paku 3 tidak menempel di magnet, tapi dia menempelnya di ujung paku 1 dan paku 2. Ya. Kalau paku 2 ini menempel di paku 1, berarti paku 1 itu bukan besi biasa lagi, tapi dia berubah menjadi magnet kan? Gitu ya. Begitupun paku 2, karena paku 2 bisa menarik paku 3, maka paku 2 juga sudah berubah menjadi magnet. Oke? Ya, kenapa paku 1 itu berubah menjadi magnet? Karena ada induksi dari magnet yang paling atas. Dia menginduksi, dia mempengaruhi si paku 1. Karena ada induksi dari magnet atas, maka ya apa yang terjadi? Maka si paku 1 berubah jadi magnet. Karena paku 1 berubah jadi magnet, dia menarik paku 2. Ya? Ya. Gitu. Nah, paku 2 menarik paku 3, berarti paku 2 pun berubah jadi magnet. Tapi paku 2 menjadi magnetnya diinduksi oleh siapa? Paku 1. Diinduksi oleh paku 1 yang ada di atasnya. Ya, karena dia diinduksi oleh paku 1, maka dia bisa berubah jadi magnet dan menempel di paku 3. Kalau misalnya kekuatannya masih kuat, paku 3 bisa berubah juga tuh jadi magnet dan seterusnya ke bawah. Oke? Pak, itu mah bukan induksi, itu mah gara-gara magnet di atas aja yang yang kuat. Kalian bisa buktikan ketika sudah menempel kayak gini, si magnetnya kalian lepas. Ya, kan udah nempel tuh. Terus magnetnya kalian lepas. Apakah yang bawahnya langsung jatuh? Enggak, yang bawahnya tidak langsung jatuh. Dia masih bertahan nih. Paku 1 masih nempelin paku 2, paku 2 masih nempelin paku 3. Ketika si magnet utamanya sudah lepas. Kenapa? Karena kan dia bukan besi biasa lagi, dia sudah berubah jadi magnet. Tapi karena magnetnya sifatnya sementara, maka lama-kelamaan dia lepas juga.
tidak selamanya dia akan menempel. Oke? Oke. Ya. Oke. Nah, itu dengan cara induksi. Prinsipnya sama tadi. Si magnet elementer di sini yang tidak teratur dibuat menjadi teratur. Ya, prinsipnya sama, sama persis. Nah, sekarang lihat nih. Lihat sekarang. Nah, di sini kan magnet. Magnetnya kan ada dua kutub, ada kutub utara, ada kutub selatan. Nah, sekarang paku satu, mana utaranya, mana selatannya? Ini kalau Bapak sebut sisi A, ini sisi B, mana utara, mana selatannya? Utara A. A utara, B Selatan. selatan. Kenapa A utara, B selatan? Karena menempel. Karena menempel. Kenapa? tarik menarik. Karena tarik menarik. Nah, kalau yang tarik menarik itu, kalau dua magnet tarik menarik itu kalau apa sih? Kalau Kalau kutubnya berlawanan. berlawanan. Betul Kutubnya sekali, pinter. Kutubnya berbeda, berlawanan, beda namanya. Kalau utara ketemu dengan selatan, dia baru tarik menarik. Tapi kalau selatan ketemu dengan selatan, dia tolak menolak ya, tidak tarik menarik, tolak menolak gitu ya. Kan di sini kalian tahu yang bawah sudah berubah jadi magnet, yang atas pun itu juga magnet yang atas. Karena si A ini, sisi A dengan sisi selatan ini dia nempel, gak mungkin si A itu selatan. Kalau si A selatan tidak mungkin menempel, justru dia akan tolak menolak. Buktinya sisi A ini dia menempel ke sisi selatan ini. Makanya si A pasti kutubnya kutub utara. Gitu ya. Berarti si B otomatis kutub selatan. Ya terus selatan. Nanti yang magnet 2 pun sama kayak gitu. Berarti ini C sama D. Si C-nya kutub apa? Utara. Si D-nya kutub selatan. Gitu ya. Karena ada proses induksi dari magnet awal, magnet yang tadi awal. Gitu ya. Nah, itu prinsip bagaimana kita membuat magnet elektromagnetik, bisa kalian pelajari ya. Nah, sekarang kalau menghilang itu kayak gimana? Menghilangkan itu berarti kebalikannya. Kalau tadi membuat magnet, sekarang mah menghilangkan sifat magnet. Kita rubah yang tadinya teratur menjadi tidak teratur. Nah, bagaimana kalau dengan cara dipukul? Sudah pasti ya. Kalau kita pukul-pukul, si magnet elementernya berubah menjadi tidak beraturan. Kalau yang dipukul mah, ya, karena ada diberi gaya di sana, berubah bentuknya dan yang lain. Ya, Bapak mau bahas tentang yang dipanaskan. Kalau dipanaskan gimana? Panas itu kan kalian, kelas 7 belum belajar ya, tapi kelas 9 mungkin udah belajar tentang kalor. Kalor itu kan panas ya. Kalor itu panas dan kalor itu salah satu bentuk energi. Nah, kalau si energi ini dimasukkan kepada magnet, apa yang terjadi? Magnet elementernya jadinya gak mau diem. Kayak kalian lagi diem nih, lagi beraturan. Terus sama Bapak dihamburkan uang 100 juta. Apa yang kalian lakukan? Oh, kalian gak akan jadi teratur lagi. Kalian langsung berebut ambilin uang. Gitu kan? Nah, si panas ini dia memberikan energi pada si magnet elementer yang sudah teratur ini. Jadinya ya dia tidak teratur karena diberi energi tambahan. Jadinya karena dia bergerak ke sana ke sini, ya berarti secara otomatis dia jadinya tidak teratur. Jadinya dia menjadi besi biasa lagi yang tadi. Ya. Dan diberikan arus listrik pun sama seperti itu. Dia merubah yang magnet elementer teratur menjadi tidak teratur. Oke? Ya. Sampai situ dulu karena waktunya habis di Bapak ya. Nanti kita belajar lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin kalau pertemuan selanjutnya kita bukan angka KSN, tapi memang belajar biasa aja. Oke? Ya. Menurut baru, Pak. Apa baru? Bikin room lagi. Enggak, nanti aja. Sekarang waktunya istirahat. Apalagi yang KSN kan besok harus tidur. Harus tidur. Ya, jadi jangan terlalu terpikirkan. Fresh, terus yang Sandpreneur jangan lupa kalian masih punya PR
cari idenya seperti apa, nanti buat produk yang sebaik mungkin. Oke? Oke. Oke. Ya. Sekian pertemuan hari ini, Oke. semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Oke. Waktunya habis soalnya. Oke, jangan lupa istirahat ya. Oke.